Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Safarani, prodi akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedasitisitas. Di sini ada uji SPSS untuk data primer, ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Di sini ada uji asumsi klasik, yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value and variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Tolerance value lebih dari 0,1 atau kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Nah, ini datanya udah kita buka, sekarang langsung aja kita uji. Kita ke analyze, regression, linear. Nah, untuk yang pendek ini kita masukin prestasi praktikum. Nah, untuk yang independen kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, di sini toleransi statistik yang toleransinya itu untuk kemandirian belajar 0,789 dan motivasi berprestasi 0,789. Nah, 0,789 ini lebih dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk VIF-nya itu 1,268 yang berarti kurang dari 10. Uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pred dengan residualnya s-reddit. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Adapun cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini kita langsung uji aja. Kita klik analyze.
regression, kita pilih linear. Ini masih sama kayak tadi, tapi kita ke plots-nya. Ini yang sReddit, kita masukin ke Y, dan as yang zrect kita masukin ke X. Nah, continue. Oke. Ini kan titiknya menyebar, ada yang di atas 0 dan ada yang di bawah 0, berarti tidak ada pola yang jelas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Kalau udah kita ketik abs underscore res1, function groupnya kita pilih all, dan function special variablesnya kita pilih yang abs. Kita klik yang tanda panah ke atas. Nah, ini hasilnya udah ada ya. Sekarang kita ke analyze regression, kita ke linear. Nah, ini yang dependennya kita masukin yang abs. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita kasih untuk yang kemandirian belajar di sini siknya 0,127 dan motivasi berprestasi 0,020 yang artinya lebih dari 0,5. Jadi keduanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita ke variable view. Ini dipastiin bahwa type-nya semuanya ini numerik ya.